Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pradita dengan NIM D1A021610. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa rangkuman materi dari mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman. Sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi sendiri adalah diawali dengan diadopsinya IDMK atau Constitutional Court dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR pada tahun 2001. DPR dan pemerintah kemudian membuat rancangan undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedudukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya, ada beberapa asas dalam hukum acara konstitusi. Yang pertama itu asas ius suria nopit, asas persidangan terbuka untuk umum, asas independen dan imparsial, asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas hak untuk didengar secara seimbang, asas hukum aktif, dan asas praduga keabsahan. Selanjutnya, ada beberapa jenis putusan Mahkamah Konstitusi, terdiri dari putusan dikabulkan, dikabulkan sebagian, ditolak, dan tidak dapat diterima. Putusan dikabulkan. Menurut pakar hukum acara perdata M. Yahya Harhab, dikabulkannya suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan oleh penggugat sesuai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dikabulkannya gugatan ini pun ada yang dikabulkan sebagian dan ada yang dikabulkan seluruhnya, ditentukan oleh pertimbangan majelis hakim. Kemudian gugatan ditolak. Dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Hal 812, M. Yahya Harhab menyebutkan bahwa bila penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, akibat hukum yang harus ditanggunginya atas kegagalan pembuktian dalil gugatannya adalah gugatan mesti ditolak seluruhnya. Jadi, bila suatu gugatan tidak dapat dikabulkan dalil gugatannya, bahwa tergugat patut dihukum karena melanggar hal-hal yang disampaikan dalam gugatan, maka gugatan akan ditolak. Kemudian, gugatan tidak dapat diterima. Dijelaskan pula oleh M. Yahya Harhab bahwa ada beberapa cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan pasal. Mungkin hanya itu video rangkuman materi Mahkamah Konstitusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.